Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia merayakan sesuatu yang sangat membanggakan, Hari Batik Nasional. Kalau kita dengar kata batik, mungkin yang langsung kebayang adalah baju kondangan, seragam sekolah, atau pakaian kerja yang rapi. Tapi sebenarnya, batik lebih dari sekadar kain bermotif. Batik adalah cerita, batik adalah seni, dan batik adalah identitas bangsa. Kenapa tanggal 2 Oktober dipilih? Karena pada 2 Oktober tahun 2009, UNESCO resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda milik dunia. Momen itu jadi titik bersejarah. Bayangin, karya yang selama ratusan tahun kita pakai sehari-hari akhirnya diakui oleh dunia internasional. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Namun, sejarah batik jauh lebih tua dari pengakuan itu. Batik sudah ada sejak masa Karajan di Jawa. Pada awalnya, batik bukan untuk semua orang. Motif-motif tertentu hanya bisa dipakai kalangan bangsawan. Ada motif larangan yang hanya khusus untuk raja dan keluarganya. Seiring waktu, batik mulai menyebar ke masyarakat luas, berkembang, dan akhirnya jadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Keindahan batik terletak pada keberagamannya. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Solo dan Yogyakarta dikenal dengan batik klasik yang halus dan penuh makna filosofis. Pekalongan terkenal dengan batik pesisir yang warnanya cerah dan motifnya berani. Cirebon punya motif mega mendung yang jadi ikon. Bahkan sampai Papua, ada batik dengan motif burung cenderawasih yang cantik banget. Dari ujung barat sampai timur Indonesia, batik punya cerita sendiri yang berbeda-beda. Yang bikin batik istimewa bukan cuma motifnya, tapi juga proses pembuatannya. Ada batik tulis yang dibuat dengan canting dan malam. Prosesnya detail banget. Titik demi titik, garis demi garis, semua ditulis dengan tangan untuk satu kain batik tulis. Bisa butuh waktu berminggu-minggu. Ada juga batik cap, di mana pola diterapkan dengan cap tembaga. Lebih cepat, tapi tetap indah. Dan yang paling modern, ada batik print, yang banyak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita pikir-pikir, setiap batik itu bukan cuma kain, tapi sebuah karya seni. Di balik selembar kain batik, ada kesabaran, ada keterampilan, ada kreativitas, bahkan ada filosofi hidup yang tersimpan. Itulah kenapa batik disebut sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Di Hari Batik Nasional, banyak orang pakai batik bareng-bareng. Dari sekolah, kantor, sampai instansi pemerintahan. Rasanya ada kebersamaan khusus, kayak pengingat bahwa ini adalah warisan budaya kita bersama. Dan yang lebih keren lagi, batik sekarang bukan cuma dipakai orang Indonesia. Banyak tokoh dunia juga pernah tampil dengan batik. Ada yang dipakai sebagai hadiah resmi dalam diplomasi, ada juga yang dipakai dalam acara internasional. Itu bukti bahwa batik sudah mendunia. Makna dari Hari Batik Nasional bukan sekadar mengenang sejarah. Ini juga jadi momen refleksi, biar kita sadar bahwa melestarikan batik bukan hanya tugas perajin, tapi tugas semua orang. Dengan cara sederhana, seperti bangga memakai batik di acara sehari-hari, kita udah ikut menjaga warisan ini tetap hidup. Jadi, setiap kali kita pakai batik, sebenarnya kita nggak cuma pakai kain bermotif, kita sedang membawa cerita panjang, membawa kebanggaan bangsa, dan ikut melanjutkan perjalanan sejarah batik agar tetap dikenal hingga generasi mendatang. Kalau ngomongin batik, nggak bisa lepas dari yang namanya filosofi motif. Setiap goresan batik bukan sekadar hiasan, tapi ada makna yang mendalam di dalamnya. Misalnya motif parang, yang bentuknya kayak ombak berulang-ulang. Motif ini melambangkan semangat yang nggak pernah padam, tekad kuat, dan pantang menyerah. Dulu, motif parang bahkan jadi simbol keberanian, sehingga sering dipakai oleh para satria atau bangsawan. Ada juga motif kawung, yang bentuknya mirip irisan buah aren atau kolang-kaling. Motif ini melambangkan kesucian hati, kesederhanaan, dan keadilan. Filosofinya, manusia harus selalu ingat untuk hidup sederhana dan adil dalam segala hal. Keren kan? Dari pola kecil di kain aja bisa jadi pengingat moral. Kalau lu lihat batik mega mendung dari Cirebon, bentuknya kayak awan bergelombang. Filosofinya dalam banget, bro. Mega mendung melambangkan kesabaran dan ketenangan. Seolah ngasih pesan, dalam hidup pasti ada mendung, tapi jangan buru-buru gelisah. Awan mendung itu tanda hujan, dan hujan membawa kesuburan. Jadi, kesulitan pasti ada hikmahnya. Di Pekalongan, batik punya corak khas pesisir dengan warna cerah dan motif bebas. Misalnya, bunga dan burung. Filosofinya, masyarakat pesisir itu terbuka sama budaya luar, karena sering berhubungan dengan pedagang dari berbagai bangsa. Jadi, batik mereka pun ceria, penuh warna, dan dinamis. Yang gak kalah menarik adalah
batik lasem dari Jawa Tengah. Warna merah lasem khas banget. Dipercaya hasil pengaruh budaya Tionghoa. Motifnya sering ada naga, burung phoenix, atau bunga teratai. Dari sini, kita bisa lihat bahwa batik juga jadi bukti adanya akulturasi budaya. Batik bukan sesuatu yang kaku, tapi selalu berkembang sesuai zaman. Batik juga punya fungsi sosial. Dulu, batik dipakai sebagai penanda status sosial seseorang. Ada batik yang cuma boleh dipakai keluarga kerajaan, ada juga motif yang khusus dipakai untuk acara tertentu. Misalnya, batik Sidomukti biasanya dipakai dalam pernikahan. Filosofinya jelas, biar rumah tangga pengantin baru selalu hidup bahagia dan penuh berkah. Kalau kita tarik ke kehidupan modern, batik bukan cuma dipakai di acara resmi. Sekarang batik udah merambah ke dunia fashion global. Banyak desainer yang bikin koleksi batik dalam gaya modern. Dari gaun, blazer, sampai sneakers. Jadi jangan heran kalau batik bisa tampil di panggung mode internasional. Bahkan, ada orang luar negeri yang jatuh cinta sama batik karena motifnya dianggap eksotis dan punya cerita. Fakta menarik lainnya, batik juga sering dijadikan hadiah diplomasi. Presiden Indonesia kerap memberikan batik sebagai cenderamata untuk pemimpin negara lain. Ada cerita terkenal tentang Nelson Mandela yang suka banget pakai batik. Bahkan beliau punya koleksi batik sendiri dan sering dipakai di acara resmi. Itu salah satu contoh bagaimana batik bisa jadi alat diplomasi budaya yang kuat. Selain dipakai, batik juga bisa jadi media edukasi. Di sekolah, ada pelajaran tentang membatik. Anak-anak diajari cara mencanting, memberi warna, sampai jadi kain utuh. Mungkin hasilnya masih belepotan. Tapi dari situ, kita bisa belajar sabar, teliti, dan menghargai proses. Karena bikin batik itu bener-bener butuh ketenangan hati. Kalau ngomongin proses, ada satu fakta unik yang sering bikin kagum. Warna-warna batik tradisional biasanya berasal dari bahan alami. Misalnya, warna coklat dari kulit kayu soga, warna biru dari daun indigo, warna merah dari akar mengkudu. Jadi sebelum ada pewarna sintetis, para pembatik udah jago bikin warna dari alam sekitar. Itulah kenapa batik klasik warnanya hangat, alami, dan tahan lama. Di balik semua itu, batik juga punya sisi lucu. Kadang kalau kita pakai batik, orang suka salah kira motifnya. Ada yang bilang motif parang mirip ular, ada yang bilang mega mendung mirip ombak, padahal maksud aslinya beda. Itu bukti kalau batik bisa mengundang obrolan ringan dan bikin suasana jadi cair. Hari Batik Nasional sebenarnya jadi pengingat bahwa batik bukan sekadar pakaian seragam. Ia adalah karya seni yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari proses panjang, filosofi dalam, sampai fungsinya di era modern, batik terus membuktikan diri sebagai bagian dari budaya yang tak lekang waktu. Dan yang lebih penting lagi, batik adalah cermin kebersamaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa sampai kota, semua orang bisa memakai batik. Gak ada batasan usia, gak ada batasan status. Batik adalah bahasa yang bisa dipahami semua orang Indonesia. Bahasa yang tanpa kotek kata sudah menyatukan kita sebagai bangsa. Kalau kita lihat sekarang, batik udah bukan lagi pakaian yang cuma dipakai buat acara resmi atau kondangan. Batik udah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Anak sekolah ada yang pakai batik tiap hari Jumat. Pegawai kantor juga ada yang seragam batiknya. Bahkan komunitas hobi banyak yang bikin kaos atau jaket dengan motif batik. Jadi jangan heran kalau batik bisa nyelip di mana aja, dari acara formal sampai nongkrong santai. Ada cerita seru tentang batik di kalangan anak muda. Dulu, batik sempat dianggap pakaian orang tua, alias kurang keren. Tapi sekarang, batik malah jadi tren. Banyak desainer muda bikin batik dalam bentuk hoodie, sneakers, sampai topi. Jadi kalau ada orang bilang batik itu kaku, coba lihat aja batik versi streetwear. Dijamin langsung berubah pikiran. Yang bikin unik, setiap daerah punya cara sendiri dalam melestarikan batik. Misalnya di Yogyakarta dan Solo, ada kampung batik yang khusus untuk belajar dan beli batik asli. Di Pekalongan, ada museum batik yang sering jadi tempat wisata edukasi. Di Cirebon, ada workshop batik Megamendung yang sering didatengin wisatawan. Jadi, batik bukan cuma dipakai, tapi juga jadi daya tarik budaya dan pariwisata. Batik juga punya momen spesial di Hari Batik Nasional. Biasanya, kantor-kantor dan sekolah serentak pakai batik. Rasanya kayak ada vibes kebersamaan. Lu bayangin aja, di satu kota, ribuan orang pakai batik bareng. Itu semacam festival diam-diam yang nunjukin bahwa semua orang bisa bangga dengan budaya sendiri. Kalau ngomongin batik, ada satu fakta menarik. Batik ternyata bisa bercerita tentang fase kehidupan. Ada motif batik khusus untuk bayi. Misalnya motif truntum yang biasanya dipakai orang tua pengantin saat menikahkan anaknya. Filosofinya,
adalah cinta yang tumbuh kembali. Ada juga motif sidoasih yang melambangkan kasih sayang. Jadi, batik itu kayak buku harian budaya. Setiap motif bisa jadi doa, harapan, dan pesan moral. Lucunya, kadang orang suka salah kaprah waktu pakai batik. Ada cerita, misalnya, ada orang pakai motif parang, rusak ke acara santai. Padahal, motif itu dulu simbol kebesaran bangsawan. Hasilnya, malah jadi bahan obrolan kocak. Tapi, dari situ kita belajar bahwa batik memang luas banget dan butuh pemahaman biar nggak salah pakai. Meski begitu, sekarang aturan itu nggak seketat dulu. Semua orang bebas pakai batik apa aja. Di era digital, batik juga makin kreatif. Banyak brand yang bikin motif batik digital untuk dipakai di game, aplikasi, atau desain grafis. Bahkan ada batik yang dijual sebagai karya seni digital. Keren kan? Batik yang dulu identik dengan cantik dan malam, sekarang bisa tampil di layar komputer dan smartphone. Ini bukti kalau batik bisa fleksibel mengikuti zaman. Selain itu, batik juga sering dipadukan dengan budaya pop. Misalnya, ada action figure atau boneka yang pakai baju batik. Ada juga mural bergaya urban tapi pakai motif batik sebagai latar. Bahkan, ada cosplay dengan sentuhan batik. Kreativitas ini nunjukin bahwa batik bukan sesuatu yang ketinggalan zaman, tapi bisa nyambung dengan dunia modern. Batik juga sering hadir di momen-momen haru. Misalnya, waktu wisuda, banyak mahasiswa yang pakai batik bareng-bareng. Atau saat pernikahan, keluarga besar tampil dengan batik senada. Rasanya hangat, penuh kebersamaan, dan mengingatkan kita bahwa batik itu selalu ada di momen penting hidup kita. Fakta lain yang seru, batik juga punya efek sosial. Pernah nggak lo ngerasa kalau pakai batik jadi kelihatan lebih rapi, lebih sopan, bahkan lebih berwibawa? Itu bukan sugesti doang. Tapi memang batik punya aura khusus. Entah gimana, begitu dipakai, langsung bikin orang kelihatan lebih siap. Makanya banyak orang milih batik buat wawancara kerja atau ketemu orang penting. Kalau kita tarik garis besar, batik bukan cuma kain, tapi perjalanan panjang budaya. Dari zaman kerajaan, masa kolonial, sampai era modern, batik tetap ada. Dari yang dulunya eksklusif buat bangsawan, sekarang jadi milik semua orang. Dari yang awalnya cuma di Jawa, sekarang sudah sampai ke seluruh Indonesia. Dari yang dulu dianggap biasa aja, sekarang diakui dunia. Itulah kenapa Hari Batik Nasional itu penting. Karena setiap kali kita merayakannya, kita bukan cuma bangga sebagai pemilik budaya, tapi juga mengingatkan diri sendiri. Jangan sampai batik hilang, karena kita lupa menjaganya. Batik adalah cerita. Batik adalah kebersamaan. Dan batik adalah bukti bahwa Indonesia punya warisan yang gak hanya indah, tapi juga abadi.